lupa subscribe-nya gratis. Oke teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman kita bisa melanjutkan materi kita dengan materi baru, yaitu bagian yang ketujuh dari part of speech, yaitu adverb. Apa itu adverb teman-teman? Adverb itu adalah kata keterangan. Tapi sebelum kita lanjut, so let's open our lesson by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menerima pelajaran. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan membahas definition of adverb. After that we will talk about the types or kinds of adverb. Oke, jadi kita bahas dulu definitionnya. So after that, so types. Alright, so let's begin. Mari kita mulai. What is adverb? Apa itu adverb? Adverb are words that are used to describe verbs, adjectives, or adverbs. Once more, adverb are words that are used to describe verbs, adjectives, or adverb. Alright. Apa maksudnya? Maksudnya adalah adverb are words adalah kata that are used yang digunakan to describe verbs, untuk mendeskripsikan atau menggambarkan atau menjelaskan kata kerja, adjectives, kata sifat, or adverb, atau bahkan juga menjelaskan dari kata keterangan itu sendiri. Oke, jadi itu definition dari kata keterangan, yaitu penjelas terhadap kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan itu sendiri. Alright, so let's continue about the types of adverb. Mari kita lanjutkan ke tipe-tipe atau bentuk-bentuk dari adverb itu sendiri. Types of adverbs are six. Once more, type of adverb are six. Tipe-tipe dari kata keterangan itu ada 6 teman-teman. Jadi kita akan bahas, so let's talk about the types or adverb one by one. Kita akan bahas satu persatu. Start from number one, kita mulai dari nomor yang pertama, yaitu namanya teman-teman ada adverb of manner. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata manner. Manner itu adalah cara, alright. So adverb of manner itu adalah keterangan cara. Oke. Sebelum kita lanjut teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa part of speech atau kelas kata yang pernah kita bahas mulai dari part yang pertama sampai part yang ke-8, ini sudah masuk ke part 8, tetapi ini merupakan bagian yang ke-7 ya, karena pada part yang pertama itu cuma pengenalan dari part of speech itu sendiri dan bagian-bagiannya, kemudian mulai dari part yang kedua kita bahas satu persatu dari part of speech itu sendiri. Nah sekarang kita sudah mencapai part yang ke-8 atau bagian yang ke-7 dari kelas kata. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa kelas kata itu harus teman-teman kuasai sebelum teman-teman beranjak ke grammar. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman tidak ketahui misalkan kata benda, noun, kemudian verb, kemudian kata sifat, nanti teman-teman akan kesulitan ketika membahas grammar karena selalu berkaitan dengan part of speech. Jadi perlu teman-teman kuasai. Bagi teman-teman yang belum mengikuti channel ini, silahkan ikuti mulai dari part yang pertama sampai part yang ke-8. Sebelum kita menggunakan part itu belum terarah, tapi kalau sudah menggunakan part di channel ini, insya Allah teman-teman akan diarahkan mulai dari dasarnya sampai nanti teman-teman insya Allah menguasai grammar. So langsung saja kita bahas ke pembahasan berikutnya, yaitu types of adverb. Yang pertama adalah adverb of manner, yaitu keterangan cara. Nah, keterangan cara ini teman-teman banyak sekali contohnya, sudah saya buatkan beberapa contoh dari keterangan cara dan nanti teman-teman wajib menghafalnya. Kalau tidak dihafal, ya silahkan dikuasailah, minimal tahulah maksudnya. Tapi usahakan dihafal teman-teman ya, karena kalau kita banyak menghafal, nanti kita juga akan cepat bisa untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Apalagi ini kata keterangan sangat penting teman-teman. Setiap di channel ini memberikan teman-teman kosakata, silahkan dihafal ya teman-teman. Oke, kita mulai dari kosakata yang pertama untuk keterangan cara. Yang pertama ini kita akan bacanya beautifully.
Asal katanya ini adalah kata sifat, karena menerangkan kata sifat, maka kalau teman-teman melihat L dan Y di akhir dari kata sifat, maka posisinya sudah tidak menjadi kata sifat teman-teman, tapi sudah menjadi adverb. Adverb apa? Adverb of manner atau keterangan cara. Makanya tadi di definisinya dia akan mendeskripsikan kata sifat. Inilah maksudnya teman-teman. Kata sifatnya diubah menjadi kata keterangan dengan cara menambahkan L dan Y di akhirnya. Jadi beautiful berubah menjadi beautifully. Artinya dengan cantik. Beautiful artinya cantik, beautifully artinya dengan cantik. Seperti itu. Dan biasanya keterangan cara itu diartikan dengan kata dengan sebelumnya. Begitu ya, dengan cantik, dengan tenang, dengan hati-hati dan seterusnya. Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Ini calm berubah menjadi calmly. Perhatikan kata L yang ada di sini. Kalau teman-teman melihat ada ke huruf L, sebelumnya huruf vokal, setelahnya huruf konsonan, yaitu A ini disebut dengan huruf vokal. Dalam bahasa Inggris disebut dengan vowel. Kemudian M ini konsonan, dalam bahasa Inggris disebut dengan consonant, maka L ini tidak dibaca teman-teman. Kalau tidak dibaca istilahnya adalah blank word. Oke, maka kita akan baca calm, yang artinya tenang, calmly artinya dengan tenang. Misalkan teman-teman nanti mau buat kata bicara dengan tenang, speak calmly please. Oke, teman-teman bisa ucapkan seperti itu ya. Kita ulang, calm, jangan dibaca kalem gitu ya, bukan kalem. Kalau kalem itu bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggrisnya yang mana itu calm, calmly, seperti datang tapi bukan datang teman-teman ya, yaitu calmly, santai saja, calmly. Calmly yang artinya dengan tenang. Lanjut, carefully artinya dengan hati-hati. Fast dengan cepat. More carefully yang artinya dengan lebih berhati-hati. More ini artinya lebih, carefully lebih berhati-hati, dengan lebih berhati-hati. Kemudian neatly dengan rapi. Peacefully dengan damai atau aman. Ini peace yang artinya damai. Peacefully dengan damai atau dengan aman. Quickly dengan cepat. Slowly dengan pelan. Well dengan baik. Once more. So let's read start from number 1 until the last. Alright. Mari kita baca dari yang pertama dengan secara cepat. Oke teman-teman. Di sini perhatikan dulu sebelum kita baca ulang dari atas. Oke. Mari kita baca teman-teman dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. So let's begin. Beautifully dengan cantik. Calmly dengan tenang. Carefully dengan hati-hati. Fast dengan cepat. More carefully dengan lebih berhati-hati. Neatly dengan rapi. Peacefully dengan damai atau aman. Quickly dengan cepat. Slowly dengan pelan atau dengan lambat. Well dengan baik, dan seterusnya. Masih banyak lagi teman-teman contohnya, yaitu keterangan cara, tapi kita berikan kosakatanya cukup di sini dulu untuk keterangan cara. Tapi mohon diingat kalau keterangan cara biasanya diartikan dengan kata dengan sebelumnya, kemudian keterangan dari adverb of manner itu sendiri. Dan ingat teman-teman, ingat kata keterangan atau adverb itu bisa menjelaskan adjectives. Mana contohnya? Kayak beautiful berubah menjadi beautifully. Kemudian dia juga bisa menerangkan yaitu kata kerja. Mana dia kata kerja di sini? Kata kerjanya itu kayak ini nih. Peace. Peace ini merupakan kata kerja yang artinya mendamaikan. Kemudian dia juga bisa menjelaskan kata keterangan itu sendiri. Mana dia kata keterangan di sini? Yaitu kata past. Oke, past itu merupakan keterangan cara yang artinya dengan cepat. Bicara dengan cepat. Speak fast please, kayak gitu ya. Nah, seperti itu untuk
kosakata dari adverb of manner. Sebelum kita lanjut ke adverb berikutnya, saya berikan tips kepada teman-teman bagaimana cara menghafal yang tepat. Cara menghafal kosakata adalah baca dulu antara kiri dan kanan atau bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya minimal 2 kali atau 3 kali. Kalau sudah merasa lancar, maka tutup bahasa Inggrisnya pakai tangan seperti ini. Ya, ditutup begini, kemudian dilihat bahasa Indonesianya, kemudian diubah ke dalam bahasa Inggris seperti dengan cantik, langsung diubah ke beautifully, dengan tenang, calmly, dengan hati-hati, carefully, seterusnya. Oke, seperti itu cara kita menghafal, teman-teman. Jangan pernah menghafal kosakata dengan hadap ke atas atau menutup mata. Bukan begitu cara menghafal kosakata yang benar. Caranya adalah tutup, baca dulu 2 kali atau 3 kali, kemudian tutup bahasa Inggrisnya seperti yang ini, kemudian ucapkan bahasa Indonesianya ke dalam bahasa Inggris. Begitu cara menghafal bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke kata keterangan berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang kedua dari adverb itu sendiri, yaitu adverb of place and direction. Once more, adverb of place and direction. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kata keterangan of place. Place itu artinya tempat, and direction. Dan direction itu artinya arah. Jadi, bagian yang kedua dari adverb itu adalah keterangan tempat dan arah. Nah, saya sudah tuliskan beberapa dari kosakata mengenai keterangan tempat dan arah. Antara lain bisa teman-teman hafal sedikit aja sebagai penambah pembendaharaan kata teman-teman, yaitu start from number 1, yaitu from Lombok. Perhatikan kata from and Lombok. Di sini ada 2 kata, ini keterangan tempat ya. From, kalau from saja dia tidak termasuk adverb. Kenapa harus kita taruhkan tempatnya? Karena kalau from ini dia akan menjadi kata depan, dan kita belum membahas kata depan ya teman-teman. Kita akan bahas adverb dulu. Jadi kalau from saja, maka dia nanti posisinya atau kelas katanya adalah kata depan atau disebut dengan preposition. Tapi kalau dilanjutkan ke tempatnya atau from Lombok, yaitu yang artinya dari Lombok, maka from Lombok ini posisinya atau kelas katanya menjadi adverb. Adverb apa? Adverb of place. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa dibedakan, kalau from saja preposition, kalau from Lombok disebut tempatnya, maka itu adalah adverb. Adverb of place. Kita lanjut, sama halnya dengan in, sama halnya dengan to. Kalau in artinya di atau di dalam, kalau in saja maka bukan adverb, tapi kalau dilanjutkan maka dia akan menjadi adverb. Sama dengan to. Apa arti to? Artinya adalah ke. Kalau to saja itu bukan adverb, melainkan kata apa tadi? Kata depan ya. Tapi kalau dilanjutkan dengan keterangan tempat, maka dia posisinya menjadi adverb of place. Seperti itu teman-teman ya penjelasannya. Mari kita ulang baca dari number 1. From Lombok, dari Lombok. In East Lombok, di Lombok Timur. Jadi kalau Lombok Timur, nanti bahasa Inggrisnya timurnya dulu disebut, baru Lomboknya. Jangan terbalik, jangan Lombok East. Yang benar itu adalah East Lombok. Oke, timurnya dulu. Kalau bahasa Inggris, kalau 2 kata, maka dibalik sesuai dengan kelas katanya ya. Oke, in East Lombok, di Lombok Timur. Lanjut ke kata berikutnya. Ini hati-hati teman-teman. Banyak teman-teman yang bilang here. Jangan dibaca here teman-teman. Kalau teman-teman baca here, itu artinya mendengar. Ini kita bacanya seperti ini. Perhatikan, here. Here gitu ya, kayak ndak ada R-nya. Here, come here please. Jangan come here please, jangan. Here-nya jangan kedengeran. Kalau here itu artinya mendengar, tapi kalau yang berarti di sini yang merupakan adverb, maka teman-teman here. Here, saya ulang, here. Come here please. Come here please. Kayak gitu ya. Oke, here yang artinya di sini here, kemudian dibacanya there. Here and there. Here di sini, there di sana. To Lombok, ke Lombok.
upstairs. Upstairs artinya di lantai atas atau di atas. Misalkan teman-teman, di mana dia? Apa bahasa Inggris di mana dia? Kemarin kita sudah bahas di kata kata interrogatif, yaitu jangan sampai gunakan where is her atau where is him. Salah. Yang benar adalah where is she? Di mana dia? Where is he? Itu yang benar ya. Ingat, gunakan yang berada di subjek. Maka teman-teman bisa mengatakan she's upstairs. Upstairs ini artinya di lantai atas. Kemudian away yang artinya jauh. Kemudian ini dibacanya north. North yang artinya utara. Pernah dengar kata Korea Utara kan? Korea Utara itu bahasa North Korean gitu ya. Kemudian ini lawan dari utara, selatan, yaitu South. South Korean, Korea Selatan. Kemudian East, timur. West, barat. Kita baca sekali lagi dengan cara, mari kita tutup bahasa Inggrisnya. Kita coba akan bahasa Inggriskan dengan praktekkan yang tadi. Dari Lombok, from Lombok, di Lombok Timur, in East Lombok, di sini, here, here. Oke, gitu ya, jangan dibaca here, please, jangan dibaca here, here, gitu ya. Di sana, there, ke Lombok, to Lombok, di lantai atas, upstairs, jauh, bahasa Inggrisnya away, atau bisa juga far, tapi untuk above kita pakai kata away. Kemudian utara, north, selatan, south, timur, east, barat, west. Gitu cara teman-teman untuk menghafal kosakata. Kita lanjut ke adverb berikutnya. Adverb yang ketiga adalah adverb of times, yaitu kata keterangan waktu. Saya sudah tuliskan sebagian kecil dari adverb of times untuk menambah pemeliharaan kata teman-teman. So, let's check it out. Mari kita cek bersama-sama, yaitu start from ago yang artinya lalu, kemudian last yang artinya lalu. Ago and last sama-sama berarti lalu. But what is the difference? Apa perbedaannya? Okay, the difference is if ago we have to put ago in the last word, but last we have to put last in the first word. Seperti itu ya. Apa perbedaannya? Kalau ago kita taruh di akhir kata. Contohnya 2 days ago, 2 hari yang lalu. Jadi ago-nya berada di akhir kata. Sedangkan but last, first word. Tapi kalau last di awal kata, yaitu last week, bukan week last, bukan gitu, tapi last week yang artinya minggu lalu. Itu bisa dipahami ya. Jadi ingat perbedaan antara ago dan last. Kalau ago di akhir, kalau last di awal, yang berarti sama-sama lalu gitu ya, sudah berlalu. Nah, ini teman-teman harus hafal yang ini bagian dari kecil dari keterangan times, karena nanti ketika kita sudah membahas tenses maka teman-teman akan melihat kata-kata yang ini. So, next kita lanjutkan, yaitu now yang artinya sekarang. Saya ulang, now sekarang, today hari ini, sekali lagi today hari ini, tomorrow besok, yesterday, jangan sampai dibaca yesterday, salah ya teman-teman. R-nya ini ingat kalau sebelumnya vowel after that consonant, kata R sama ini dengan yang L tadi ya. Kalau R ini blank with yesterday, jangan dibaca yesterday, salah ya, mana yesterday yang artinya kemarin. Kemudian ini dibaca since, sejak, once, sekali, twice, 2 kali. Nah, sekali itu once, 2 kali itu twice, tapi setelah itu mulai dari 3 dan seterusnya, teman-teman tinggal menyebutkan bilangannya, setelah itu tambahkan kata times. 3 times yang artinya 3 kali, berarti kalau 4 kali 4 times, 5 kali 5 times, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian saya sengaja menaruhkan kata yang ini nih teman di bawah. Oke, di mana sebenarnya bahasa Inggris teman-teman bisa kita kembangkan dia atau kita improve dia ya. Coba perhatikan, the day artinya adalah hari, after setelah hari setelah
tomorrow besok, hari setelah besok, maka ini kita artikan lusa. Jadi itu ya teman-teman, nanti belajar membuat pengembangan sendiri. Lusa bahasa Inggrisnya itu hari setelah besok. Oke, berarti the day after tomorrow. Kalau kemarin lusa, kemarin itu berarti hari sebelum kemarin. Berarti teman-teman bisa katakan the day before yesterday. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke kata keterangan berikutnya. Untuk adverb yang keempat, yaitu adverb of frequency, yaitu kata keterangan keseringan. Kita mulai dari kelas kata yang pertama. Dari adverb itu sendiri ada kata always, yang artinya selalu. Kalau teman-teman dengar kata always, maka itu kelas katanya adalah adverb of frequency, dimana always itu keterangannya 100% dia melakukannya atau dia tidak pernah tidak melakukannya. Yang namanya 100% itu selalu ya, makanya always itu artinya selalu. Lanjut ke kata frequently, seringkali. Kemudian hardly ever, hampir tak pernah. Lanjut ke kata berikutnya, never, yang artinya tak pernah. Ini keterangannya 0%, artinya tidak pernah sama sekali. Maka gunakan kata never, yang artinya tak pernah. Lanjut ke occasionally, yang artinya sekali-kali. Lanjut ke kata often. Often. Oke, perhatikan ini T yang di sini, ini dibacanya blank word. Jangan dibaca often, salah. Ini dibacanya often. Mirip kedengarannya dengan membuka, tapi perbedaannya kalau membuka kita akan bilang often. Kalau yang ini often, biasa gitu ya. Often yang artinya sering. Seringnya itu seperti apa? Seringnya ini lumayan tinggi, dia sekitar 75 sampai 90% gitu ya. Jadi often itu tingkat keseringannya adalah 75 sampai 90%. Lanjut ke kata berikutnya, yaitu rarely. Rarely yang artinya jarang. Jarangnya itu artinya dia rendah. Dia melakukannya sekitar 1 sampai 10%. Jadi jarang gitu ya. Kemudian kata seldom sama dengan rarely yang artinya jarang. Tapi jarangnya ini dia itu melakukannya agak lebih tinggi. 10 sampai 25%. Jadi dia melakukan sesuatu itu agak lumayan tinggi lah daripada rarely. Jadi kalau dia lebih banyak daripada 10%, maka gunakan kata jarang yang seldom gitu ya. Kemudian ada kata sometimes yang artinya kadang-kadang. Nah, ini lebih tinggi dari seldom, yaitu dia melakukannya 25 sampai 75%. Oke, kadang-kadang gitu ya. Oke, berikutnya adalah usually yang artinya biasanya. Nah, kalau biasanya ini hampir dia always. Ini dia tingkat kelasnya tinggi di atas kata often yang artinya sering. Berarti ini artinya lebih sering atau biasa, diartikan biasanya karena tingkat melakukannya adalah 90 sampai 99%. Begitu ya, hampir sempurna. Jadi itu bisa dipahami kalau dia melakukannya sekitar 25 sampai 75%, maka gunakan kata sometimes. Kalau di bawah itu bisa pakai kata seldom atau rarely. Tapi kalau sangat rendah melakukannya bisa pakai rarely, yaitu dari 1 sampai 10%. Ini hampir dia ini kalau dia 1, maka dia hampir tak pernah, maka dia hardly ever, seperti itu ya. Rarely ini bahkan sama dengan hardly ever, yaitu hampir tak pernah, karena sangat jarang sekali melakukannya. Tingkat melakukannya itu rendah, yaitu 1 sampai 10%. Seperti itu ya untuk adverb of frequency. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini adalah adverb of frequency yang paling sering digunakan. Nanti teman-teman akan menemukan kata seldom, sometimes ini di tenses yang berupa tenses simple present. Jadi ini sangat penting teman-teman kuasai. Nah, sekarang mari kita cek gunakan tutup yang tadi ya. Mari coba kita ingat selalu.
always. Yes, right. Jadi kalau teman-teman ragu bisa diginiin sedikit ya, begitu. Seringkali ini adalah frequently. Oke, right, benar. Hampir tak pernah, itu bahasa Inggrisnya hardly ever. Tak pernah yang 0%, never. Sekali-kali ini adalah occasionally. Kita ulang ya. Jadi kita akan cek hafalan kita dengan yang tadi. So let's check together. Selalu, always. Seringkali yang tidak ada persennya, frequently. Hampir tak pernah adalah hardly ever. Kalau teman-teman ragu bisa diginiin tangannya sedikit, oke? Hardly ever. Tak pernah 0% berarti never. Sekali-kali itu yang tidak ada persenannya, maka teman-teman gunakan occasionally, right? Kemudian sering, nah seringnya ini agak tinggi berarti often. Yang 75-90% often. Kemudian jarang, yang jarang sekali bahkan sama dengan hardly ever, maka ini adalah rarely. Oke, right. Kemudian 10-25% jarangnya, maka teman-teman bisa katakan seldom. Kemudian kadang-kadang yang tingkatnya lebih tinggi daripada seldom, maka yaitu sometimes. Oke, kemudian biasanya ini bahkan hampir always, maka teman-teman akan gunakan usually. Oke, right. Teman-teman sudah hafal insyaallah. Kita lanjut ke adverb berikutnya. Ingat teman-teman, ketika kita belajar bahasa Inggris yang benar-benar dari dasar, durasinya pasti panjang, tapi teman-teman harus semangat belajar, oke? Kita lanjut ke adverb yang kelima dan yang keenam. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang kelima dari adverb, yaitu adverb of degree. Apa itu adverb of degree? Adverb of degree adalah kata keterangan derajat. Oke, degree ini artinya derajat, teman-teman. Oke, saya sudah buatkan beberapa contohnya atau beberapa bagian dari adverb of degree. Nanti teman-teman bisa cari sendiri yang semakna dengan ini, maka kelas katanya juga termasuk adverb. Oke, kita baca dari atas, yaitu ini dibacanya fairly. Once more, fairly. Nah, kayak ini jangan dibaca I ya, fairly bukan. Tapi antara E dengan fairly, ringan gitu ya. Fairly agak, slightly agak, rather artinya agak. Jadi boleh pakai fairly, slightly, or rather. Mana-mana teman mau suka pakai yang itu ya, salah satu di antara ketiganya ini. Agak itu artinya cukup, bisa sama dengan enough gitu ya. Fairly, slightly, rather artinya agak. Kemudian ini berikutnya adalah in fact. In fact artinya sebenarnya. Lanjut ke indeed. Nah, perhatikan kata in di sini. Di sini cara bacanya itu ada stretching namanya teman-teman, yaitu kenaikan suara. Kalau di bahasa Inggris kenaikan suara itu dikasih tanda petik di atasnya sedikit, maka itu naik suara kita, maka kita bacanya indeed. Jangan indeed ya, tapi indeed. Dinaikkan sedikit. Artinya sungguh. Kemudian sama dengan really yang artinya sungguh, jadi boleh pakai indeed atau really, terserah teman-teman. Kemudian berikutnya adalah of course yang artinya tentu. Kemudian too, mungkin kalau teman-teman pernah lihat kata too much itu, maka artinya itu too itu adalah terlalu ya. Artinya too much, terlalu banyak, atau kita bisa bilang kata lainnya adalah over atau lebay gitu. It's too much gitu ya. Lanjut ke kata very yang artinya sangat, dan yang etc dan lain-lain. Oke. Sekarang mari kita ulangi cara menghafalnya. Ingat caranya, yaitu kita tutup bahasa Inggrisnya, kemudian kita bahasa Inggriskan bahasa Indonesianya. Agak yang pertama ini tadi adalah fairly. Agak yang kedua slightly. Agak yang ketiga adalah rather. Oke. Kemudian sebenarnya itu adalah in fact. Kemudian sungguh, ini bahasa Inggrisnya indeed. Sungguh lagi yaitu really. Oke. Kemudian tentu adalah of course. Terlalu, oke, ini adalah kata to. Kemudian sangat, ini bahasa Inggrisnya adalah very. Oke, bisa kita buka tangan kita, apakah benar apa tidak?
Right, alright. Begitu caranya teman-teman ya, agak fairly, slightly, rather. Sebenarnya ini in fact gitu ya. Kemudian sungguh ini ada dua. Yang pertama ada dinaikkan, indeed. Sungguh, kemudian really. Oke, tentu, of course. Terlalu, to, and sangat adalah very. Oke, kita lanjut ke adverb yang terakhir teman-teman, yaitu adverb of modality. What is the adverb of modality? Ini artinya adalah kata keterangan kemungkinan. Jadi modality itu di sini teman-teman yang berarti kemungkinan, dan artinya di sini sama semua. Teman-teman boleh gunakan yang mana saja yang artinya barangkali atau mungkin, sama semua ya. Meskipun tidak saya tulis di sini mungkin, tapi arti dari barangkali itu sama dengan mungkin teman-teman. Mari kita baca start from number 1, yaitu likely. Jangan dibaca likely teman-teman, jangan, bukan li ya, bedakan antara li dengan li, yaitu antara penyebutan e sama e di tengah-tengah. Jadi ada istilahnya kalau bahasa Inggris itu pronunciation-nya itu ngambang gitu ya, ada likely. Oke, gitu, bukan likely juga bukan, tapi likely. Agak ngambang itu suaranya, dengar aja, coba didengar sekali lagi teman-teman. Likely, maybe, perhaps, possibly, probably, unlikely gitu ya. Bukan li tapi li gitu ya. Possibly, probably, unlikely. Oke, kita baca once more. Likely, maybe, perhaps, possibly, probably, unlikely gitu ya. Kita ulang teman-teman. Nah, sekarang coba diperhatikan. Kalau sudah merasa siap, kita akan tutup. Nah, kita tutup sekarang. Barangkali, likely. Barangkali atau mungkin, maybe. Mungkin, perhaps. Barangkali, possibly. Barangkali, probably. Tak mungkin, unlikely. Kayak gitu ya. Sekali lagi. Oke, likely. Maybe. Perhaps. Possibly. Probably. Unlikely. Oke. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui ke-6 dari adverb atau keterangan. Sekarang kita ulang, kita simpulkan dulu sebelum kita tutup. Kita mulai dari adverb itu adalah kata keterangan, di mana keterangan itu dia menjelaskan kata sifat, kata kerja, bahkan kata keterangan itu sendiri. Oke. Kemudian bentuknya ada 6. Yang pertama adalah adverb of manner, yaitu keterangan cara. Kemudian yang kedua adalah adverb of place and direction, yaitu keterangan tempat dan arah. Kemudian yang ketiga adalah adverb of frequency, yaitu keterangan keseringan. Kemudian yang ketiga adalah adverb of time, yaitu kata keterangan waktu. Nanti bisa dilihat keterangannya, diulang kembali sambil dihafalkan kosakatanya. Oke teman-teman, jangan malas menghafal, karena kalau kita sudah pasti di part of speech, insya Allah nanti kita akan mudah dalam mempelajari grammar. Kemudian yang keempat adalah adverb of frequency, atau kata keterangan keseringan. Kemudian yang kelima adalah adverb of degree yang tadi ya, yaitu kata keterangan derajat kayak very, kemudian ada to dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu adverb of modality, yaitu kata keterangan kemungkinan. Oke, itu saja untuk video kali ini teman-teman. Kita hampir membahas semua dari kata power of speech atau kelas kata. Kita sudah mencapai bagian yang ketujuh dari power of speech, berarti tinggal 6 lagi teman-teman. Jadi ikuti terus channel ini sampai kemudian teman-teman ikuti arahannya, pelajari apa yang kita bahas hari ini, hari berikutnya dan berikutnya. Insya Allah nanti teman-teman akan mudah dalam belajar bahasa Inggris. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Terima kasih sudah bergabung dengan channel ini. So, jangan lupa dukung channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen juga ya teman-teman. So, see you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.